Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Iwanisa Utami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government. Manajemen ASN, kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. ASN dibagi menjadi dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PBPK atau Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PBPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban pegawai ASN, yang pertama setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanannya pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, serta berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, serta pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Lembaga tersebut adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RP. Selanjutnya, pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Inti muatan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
publik, yaitu mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pelayanan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kewajiban pokok penyelenggara atau dalam hal ini adalah pemerintah. Hakikat pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/M.P/7/2003 ialah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik diklasifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme administrasi pelayanan publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien. 2. Justifikasi didasarkan atas dasar pertimbangan yang objektif dan komprehensif. Dan yang ketiga, sejauh mungkin pelayanan publik diserahkan kepada sektor swasta jika memang lebih baik dan efisien. Materi selanjutnya, Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan manajemen program dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan integrasi. Pendekatan WOG sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Anglo-Saxon. Pendekatan WOG di beberapa negara ini dipandang sebagai bagian dan respon terhadap ilusi paradigma New Public Management yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi publik sektor. Praktek WOG, terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. 2. Pembentukan lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, pembentukan gugus tugas. Dan yang keempat, koalisasi sosial. Tantangan dalam praktek WOG yaitu kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Praktek WOG dalam pelayanan publik yaitu pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, serta pelayanan regulatif. Selanjutnya, asas-asas terkait dengan implementasi WOG berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan hukum. Yang ketiga, asas akuntabilitas. 4. Asas proporsionalitas. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas efisiensi. Dan yang ke-8, asas efektivitas. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.